Halo, gue Randy. Di depan gua ini udah ada 5 cooler C10 dan 6 biji cooler C60. Jadi ini cooler terbaru dari Memo ya, C60. Kemarin gue udah icip-icip dikit dan ini sangat menarik menurut gua. Oke, dan ini akan kita bagikan buat subscriber gue ya. Oke, yang kemarin yang nggak dapat kebagian ini udah gue bookingin 3 biji buat kalian yang udah ikutan event yang kemarin. Jadi sisanya nanti nih 7 cooler akan gue bagikan. Oke, lanjut kita buka coolernya aja. Ini kotaknya ya, C60 install and instant cooling. Beratnya Type C 6x6 cm 10 watt. Oke, jadi enaknya cuma 10 watt aja. Udah kosong. Ini isinya udah ada bahasa Inggrisnya, terus udah ada cara pakainya juga. Ini dibaca aja spesifikasinya. Oke, ini coolernya. Ini cukup cakep sih. Oh ya, ini gua rekam pakai itel P55 5G. Jadi dapat 2 ini cara pakainya, dan cara pakainya dicabut dulu, putih-putihnya tempel supaya nggak lecet, baru tempelin ininya. Oke, kita langsung iseng cobain magnetnya. Kencang ya, mantap, masih oke. Dan penampilannya kalau di HP jadi kayak gini. Cakep, ini 6x6 ini udah sesuai sama MagSafe punya ya. Mode iPhone juga atau standar-standar yang lainnya juga sama. Ini lebar 6x6 jadinya. Udah ada padnya. Dan yang gue rasakan kemarin tuh ini udah disebarin di gini. Ini udah oke. Cuma yang disayangkan ini Type C-nya masih di bawah ya. Jadi usahakan untuk pemakaian kabelnya di atas kayak gini. Pasang kabelnya di atas, jadi mengurangi resiko dari kondensasi kalau terjadi kondensasi di dalam coolernya. Kita coba tes beratnya dulu. Beratnya enteng ya, di 62,8 doang. Kalau untuk ukuran sesuai mestinya di 6, 5,95 cm. Tebalnya di 2,1 ya. Ini kita langsung tes aja. Ini silent banget ya kipasnya. Ini karena gue pakai HP, jadi kalau gue deketin harusnya berasa suaranya. Kayak gitu. Nah, ini pemakaian wattnya di 8,5 watt. Mainnya di 5 volt 1,7. Ini masih ada kemungkinan lebih tinggi lagi. Ini charger gua agak ngedrop aja mungkin ya. Tapi segini masih oke sih. Lanjut, kita coba tes. Yang ini kipasnya agak kendor kayaknya. Jadi nanti kita akan buat bahan bongkar aja. Mungkin satu ini akan gua keep. Jadi yang akan gua bagikan itu 4 cooler C60 dan sisanya 2 cooler C10 ya. Yang ini gua bagikan juga, cuma untuk yang kemarin nggak kebagian. Oke, kita cek singkat aja. Wah, gila. Ini suhu ruangannya ya. Di 26 ini bisa minus 3 derajat dan samping-sampingnya juga minus ya. Kelihatan ya, ini sampingnya. Dan tengahnya itu. Positif banget sih ini impresi pertamanya. Kalau begini untuk jadi es masih sangat memungkinkan kalau suhu ruangannya lebih dingin. Cuma kalau suhu ruangan gue kayaknya agak susah. Karena biasa kalau untuk jadi es tuh minimal di -5 ya. Minimal. Dan ininya juga harus di cover supaya nggak kena angin. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu. Kita lihat dalamannya ya, besinya. Nah, ini kenapa gue bilang udah ada. Gue fokusin dulu. Dan ini kenapa gue bilang udah ada penyebarnya di dalam. Karena ini feeling gue jelas bagian sini itu magnetnya. Dan ini platnya, jadi udah ada platnya di dalam sini. Karena ini melingkar. Kalau peltier kan biasa kotak. Kalau ini si Memonya sih bilang
peltirnya cuma 2,3. Cuma kalau 2,3 disebarin selebar ini masih minus. Dari ujung sini sampai ujung sini masih minus, itu sama aja kayak kita pakai peltier besar sih. Sekitar 4,4 cm diameternya. Jadi luas penyebaran dinginnya. Ini gue buktikan sekali lagi. Ini 4, wah 4,9. Dan gue coba kasih lihat pinggirnya nih. Ini masih minus 1. Kelihatan gak ya? Aduh, kena jari. Ini bagian pinggirnya masih minus 2, masih minus 2 komaan. Jarak segini ya. Kelihatan titiknya berat, bukan titik sebenarnya ya, karena ini sensor, ini lasernya jadi di bawahnya. Kayak kita tes ini aja biasa. Segini tuh di minus 2,6. Jadi mantep banget. Ini mantep. Jadi wow. Oke. Kita langsung bongkar aja deh. Gue cukup penasaran. Nggak usah tes lagi lah ya. Tesnya nanti aja. Gue bikin video khusus kalau begini sih bagus barangnya. Ini kita langsung coba bongkar. Nah, ini kita langsung buka aja ya. Ini feeling gue ya, ini pet doang bener, tapi dalamnya harusnya ada tembaganya karena pinggiran ini tadi nggak basah ya. Ya, mantep banget Memo ini. Dan menurut gue ini mereka pinter loh. Jadi ya, ini petnya tipis, jadi sesuai sama yang sering kita bahas ya. Semakin tipis petnya itu semakin bagus. Ini udah ada platnya yang nyebarin, makanya dinginnya bisa sampai ujung ke ujung. Dia tengahnya dibolong-bolongin biar tetap maksimal, tapi tetap ada penyebaran ke sampingnya. Ini good job banget sih Memo, mantap. Nah, kita coba cek peltiernya ya. Gue nggak akan korek ini ya. Gue coba buka dari sini aja. Ini dia pakai baut yang panjang karena sampai mengcover bagian atasnya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai ke atasnya juga harusnya nggak bisa sih, soalnya penguncinya di atas, cover atasnya, di sininya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kuncinya itu di sini. Gue coba buka ini dulu. Ini solderan buat peltiernya. Jadi kita bisa cek dari sini, juga bisa cek 4,8 volt. Kemungkinan ada di dalam sini ada bautnya juga. Cuma nggak kelihatan nih. Gue coba buka kipasnya dulu kalau gitu. Oh, ini bagus banget sih, di harga 120 sini oke banget sih. Oke, bisa jadi the best 120 deh. Dia di bawah 150 deh. Kipasnya nggak ada merek ya. Kipasnya nggak ada merek, tapi ini agak sayang sih kalau dicongkel platnya. Moga-moga nggak rusak ya. Gue cuma pengen tahu pakai peltier berapa senti. Nah, ini aduh ya, nggak apa-apa lah, dikit-dikit. Nah, ini dia pakainya begini, mantap. Platnya juga udah jelas tadi, rata ya penyebarannya. Di sininya bisa 5 karena ini bolong-bolong, bisa langsung ke peltier. Sorry, ada ketok-ketok. Dan di ujung sini masih bisa minus 2. Jadi ini termasuk oke platnya. Lebih ke arah kuningan kayaknya, bukan tembaga. Dan ini kemungkinan besar, ini ada bautnya ya. Jadi kalau mau buka, bautnya dari sini.
Oke, dan ini udah kelihatan dalamannya, bongkarnya gampang. Service maintenance bisa dapat gue kasih poin lebih. Dingin ini udah oke banget. Wah, nice. Biasa peltier ini ditutup ya, tapi ini enggak. Ini kalian bisa lihat isi dari peltiernya. Ini jenis peltiernya memang beda dan berasa banget tadi ya. Gue sendiri kaget karena klaimnya Memo itu kan 2,3 cm. Kita coba cek dulu. Bener 2,3 cm, cuma hasilnya ini gila banget. Bisa minus di ruangan 26 derajat, bisa selebar ini 4,4 cm dan masih minus 5 derajat tadi, dan pinggir-pinggirannya itu masih minus 2 komaan. Luar biasa. Jadi ini pasti bagus ya hasilnya. Pasti bagus ya hasilnya. Ya kalian tahu sendiri lah, yang pernah nonton gue pasti tahu kalau udah begini, kalau dinginnya udah kayak tadi tuh hasilnya udah pasti bagus. Cuma nanti video lengkapnya kita coba bahas lagi. Dan ini sangat bisa gue rekomendasikan, dan ini harganya cuma 120. Menurut gue sih ini gas aja sih, mantap. Dan ini ada sesuai yang gue janjikan tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan gue bagikan coolernya. Mungkin yang ini gue dapat kipasnya bunyi, tapi di sisa 5-nya itu aman, udah gue cek semua. Di kipas yang bunyi aja hasilnya bisa seperti itu. Mestinya di yang lain bisa lebih bagus ya harusnya. Terus ini kekurangan, gue sebutin kekurangannya dulu aja ya. Ini boardnya masih di bawah peltier, jadi kalau misalnya kayak gini, ini posisinya kan harusnya seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Jadi kalau di bagian dalamnya sini, kalau dia di bagian dalamnya sini basah, itu bisa kena ke boardnya ya. Jadi bisa konslet. Ini gampang sebenarnya ngakalinnya. Kalau GC itu pakai kutek bisa juga, tapi kuteknya jangan yang tembus air ya. Atau bisa pakai yang buat RC juga. Dan sekalian di sini gua coba kutekin aja. Dan ini harusnya udah lebih aman ya. Ini harusnya barangnya awet. Kenapa? Kalau kita pakai benar. Kalau kalian takut, itu pakai USB-nya di atas saja. Terus penyimpanannya juga setelah pakai taruh USB-nya posisinya di atas kayak yang tadi gue jelasin. Terus kenapa gue bilang mestinya ini lebih awet? Karena ini nggak ada aneh-aneh lagi. Colok langsung nyala. Jadi boardnya itu bakal lebih minim masalah. Jadi ini gue sangat bisa merekomendasikan nih ya. Asli gue seneng. Gue seneng sih asli, gue nemu barang bagus tuh gue seneng. Ini keren. Ini good job banget sih Memo, bisa ngeluarin barang kayak gini lagi. Ini kita langsung pasang lagi aja. Ini masih bisa dipakai. Double tape-nya nggak usah full juga nggak apa-apa. Cuma kalau bisa full sih lebih bagus. Jadi nggak ada bagian yang kena angin ya. Kena udara maksudnya. Ini dipres aja, masih ada lemnya soalnya. Terus tinggal pasang kipas. Oke, jadi kalian mau pakai begini doang, harusnya juga bisa ya, tapi ininya dilem, bagian magnetnya dilem ke ini body kalau mau. Jadi nggak perlu pakai bautnya lagi, tinggal kita pasangin ininya aja. Oke, cuma gue mau rapin lagi aja. Ini harusnya dibolak-balik bisa ya, ukurannya sama semua. Ini punya gue udah bengkok, paling gue harus ganti plat, tapi moga-moga nggak apa-apa. Oke, buat yang nanyain performance gamingnya gimana, performance buat ke HP-nya gimana, ya buat yang sering nonton gue sih pasti tahu ya. Kalau kayak gini aja udah bagus, hasilnya pasti bagus. Cuma gue tetap akan gue tetap bakal bikin video perbandingannya. Oke, pasang lagi. Dah jadi. Aman. Cakep.
bongkarnya gampang, bisa minus sampai minus 5 di suhu ruangan 26. Harganya cuma 120. Cooler 150 ribuan lewat sih. Walaupun ini peltirnya 2,3 cm, tapi kalian lihat sendiri ini peltirnya beda sama yang lain jenisnya. Oke, demikian dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Oh, sorry lupa. Ya, gue lupa. Buat kalian yang mau C60 sama C10-nya, nih komen aja di video ini ya. Untuk tanggal pengundiannya kemungkinan di awal bulan Februari ya. Minggu pertama bulan Februari, cuma kalau telat-telat ya akhir bulan Februari. Oke, demikian Randy. Semoga videonya bermanfaat. Ini keren banget. Thank you.